Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah telaah materi akidah akhlak, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja, saya atas nama Iradatul Jannah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 dari kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember akan mempresentasikan tentang telaah materi akidah akhlak kelas 4. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu di bab 1 tentang indahnya kalimat thayyibah. Adapun kompetensi intinya di sini yaitu ada sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Yang ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak. Itu adalah kompetensi intinya. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 1.1 menghayati kebenaran akan adanya kalimat thayyibah, 2.1 menunjukkan perilaku mengenal Allah melalui Asmaul Husna, 3.1 memahami hakikat, dalil atau buktinya beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, yang pertama yaitu subhanallah. Indahnya bertasbih kalimat subhanallah yang mempunyai arti maha suci Allah. Nah, secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengucapkan subhan. Ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang itu dianjurkan untuk mengungkapkan subhanallah. Nah, tujuannya untuk menyucikan Allah dari berkurangnya keagungannya atau menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Yang kedua yaitu Masya Allah. Nah, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, kalimat Masya Allah yang artinya Allah itu telah berkehendak akan hal itu. Nah, kalimat tersebut diucapkan ketika kita melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika kita melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, juga melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau orang tampan, serta mukjizat-mukjizat dan karomah. Hendaklah kita mengucapkan Masya Allah. Yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah. Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, yang disebut juga bacaan takbir. Nah, Allah adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah. Nah, mengagungkan kebesaran Allah menjadi kewajiban setiap muslim. Nah, mengingat kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Salah satu cara mengingat kebesaran Allah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Itu adalah penjelasan di bab 1.
Nah, adapun di bab 2 yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal sifat Allah Al-Malik. Nah, hanya Allah yang maha merajai seluruh alam, Al-Malik atau yang maha merajai, yang artinya Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun juga melarang. Selain itu, sifat Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya segala sesuatu membutuhkannya. Itu adalah sifat Al-Malik. Yang kedua yaitu mengenal sifat Allah Al-Quddus. Allah yang Maha Suci, yang dimaksud nama Allah Al-Quddus adalah Dia bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah itu sangat jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan juga mulia. Yang selanjutnya yaitu mengenal sifat Allah Al-Aziz. Nah, Al-Aziz berarti Allah itu maha perkasa. Dia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika Dia menghendaki banjir terjadi, banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, hal itu pasti akan terjadi. Dan bahkan ketika Dia berkehendak turun hujan, ketika matahari bersinar, hal itu pun juga pasti akan terjadi. Demikianlah kehendak Allah pasti terwujud. Nah, Allah juga pastilah zat yang maha perkasa. Nah, Dia telah menciptakan alam dan seluruh isinya tanpa bantuan siapapun. Dia juga sendirian dalam mengatur makhluknya. Nah, zat yang mampu melakukan hal tersebut tentulah zat yang maha perkasa. Itulah sifat Allah yang dinamakan Al-Aziz. Nah, yang selanjutnya yaitu di bab 3 akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Nah, kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Di antaranya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya ada Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir yaitu Al-Quran. Taurat artinya syariat atau perintah. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Musa, yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad. Zabur artinya tulisan, yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan juga hikmah. Kitab Zabur di sini petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga yaitu Injil, artinya kabar gembira diturunkan kepada Nabi Isa, yang berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab pada sebelumnya. Yang terakhir yaitu Al-Quran, artinya bacaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbahasa Arab, yang berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul-Nya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan maupun di akhirat. Yang kedua yaitu meyakini kitab-kitab Allah. Nah, dengan meyakini kitab-kitab Allah berarti kita mempercayai bahwa Allah itu menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul. Nah, untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah diantaranya adalah mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran,
mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, yang menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Itu adalah di bab 3 tentang mengenal kitab-kitab Allah.